warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bang Jago. Oke, lama ya nggak kelas. Ya, sudah satu purnama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Oke. Kita lanjutin ya. Masih dengan buku di Solving Ego. Kan ini. Ya, mari sampai sini kan. Oke ya, kita mulai dari tanya jawab. Bagaimana orang bisa biar lebih mudah ya maju secara spiritual gitu. Bisa memudahkan ya, orang bisa memudahkan kemajuan. Itu adalah rasa ingin tahu alamnya gitu ya. Pilihan menghasilkan kecenderungan yang menjadi pola pikir kebiasaan. Di dalam setiap momen ada semua elemen yang diperlukan untuk realisasi. Carilah esensi, bukan hanya tampilan. Ya. Tampilan. Semuanya sempurna jika dilihat sebagaimana adanya. Semuanya seperti yang seharusnya, baik itu berkilau dan baru, atau berkarat dan berdebu. Hindari kata sifat. Karena semua itu kualifikasi yang diproyeksikan dan dimentalisasi. Di kemudian hari, orang bahkan bisa menanggalkan kata kerja dan keterangan. Karena tidak ada yang melakukan sesuatu. Demikianlah hakikat sejatinya. Gitu. Transisi merupakan fenomena yang bercabang dari dalam pengamat yang melihat rangkaian sebagai kata kerja. Ini ya terkait dengan proses pembentukan ego ya. Jadi saya masih mencoba mau merespon tulisan Hawking. Tapi saya kira ini bukan Hawking yang nulis, karena ini yang nulis pasti timnya gitu, yang soal bahwa evolusi spiritual itu adalah lanjutan dari, atau ego itu adalah lanjutan dari evolusi binatang gitu. Jadi di sini itu perlu kita bedain ya dalam bahasa Inggris antara kata after dan kata beyond gitu ya. Kata beyond. Ini after itu kan lanjutan. Ya kan? Lanjutannya ini kan. Setelah itu lanjutan. Kalau beyond itu bukan lanjutan. Jadi dia sendiri. Jadi beyond itu bukan lanjutan lah kalau diterjemahkan dalam pemahaman sekarang. Karena itu ini persoalan penting sebenarnya. Kan
apa namanya itu, ini harus digali dulu realitas formal ya. Kita bahas soal realitas formal. Maksudnya realitas formal itu kan, realitas formal itu kan alam tampak. Bagi sains itu realitas formal primer itu alam tampak loh. Adapun jiwa itu ya menjadi realitas formal aja itu enggak. Dia hanya menjadi fenomena, tidak pernah menjadi realitas formal. Ya kan? Enggak pernah. Maka kemudian tuh dia di 500. Di 500 itu sudah ada pengharusan bahwa alam tak tampak itu harus menjadi sebuah realitas formal. Itu bedanya tuh. Kenapa Einstein, kenapa Freud itu tidak pernah dalam pengukuran Hawking ya, tidak 500, karena mereka belum menambahkan realitas formal. Akhirnya kan realitas formal juga alam tak tampak. Nah, tinggal berikutnya, kan nggak mungkin ada realitas formal yang dua-duanya primer tuh nggak mungkin, nggak boleh. Tinggal ditentukan mana yang primer, mana yang sekunder. Ya kan? Akhirnya karena kita ini mempelajari kesadaran, mesti realitas formal primer itu ya yang tak tampak. Dia primer. Nah, realitas formal, jadi tetap saja kita tidak bisa nggak mengakui alam tampak ini sebagai realitas formal. Tetap saja sebagai realitas formal, tapi itu kita mesti karena primer sudah pindah ke alam tak tampak, maka dia menjadi realitas formal yang sekunder gitu. Nah, ini bedanya antara non-linear dengan linear itu. Boro-boro menjadi realitas formal yang alam tak tampak itu. Wong itu boro-boro menjadi primer. Diakui sebagai realitas formal aja enggak. Enggak pernah diberi pengakuan itu. Makanya kemudian tuh Albert Einstein walaupun tuh membahas spirit, tapi tidak pernah memberikan kedudukan spirit itu sebagai realitas formal, meskipun sekunder. Meskipun sekunder. Tetap saja dianggapnya ya itu hanya fenomena di dalam alam tampak. Artinya tidak punya realitas formalnya sendiri. Hanya sebagai fenomena biasa, fenomena jiwa di alam tampak. Semacam itu. Nah, kemudian tuh dicari penjelasannya, ya ada dua sekarang. Di penjelasan berbasis apa itu? Neuroscience, atau penjelasan ya berbasis filosofis. Kayak teorinya Freud itu kan filosofis. Ya seperti itu. Nah, kita itu perlu memahami apa ya, konsep dasar pembuatan teorinya itu loh. Kita harus paham. Kalau nggak paham itu kita baca-baca aja, kita nggak ngerti kalau itu adalah ada apa namanya penetapan realitas formal primer sekundernya itu mana. Itu kan. Nah di PCI itu dia jelas realitas formal primernya itu alam tak tampak. Alam tak tampaknya itu yang punya kedudukan itu ya adalah makom. Ada makom. Dan besar itu makom. Makom. Nah, jadi evolusi spiritual itu tidak terjadi. Itu adalah dia terjadi dalam realitas formal primer di alam tak tampak. Jadi beyond alam tampak.
Jadi bukan kelanjutan. Bukan kelanjutan. Jadi realitas evolusi spiritual itu, keegoan itu, dia adalah objek material dalam realitas formal alam tak tampak, bukan di alam tampak. Makanya nggak setujunya dengan lanjutan itu, karena itu beda. Lanjutan gimana? Oh, itu di alam lain, no. Kan di alam lain. Jadi ego itu dimulai realitas formal primer tak tampak, dimulai dari dimensi ketiga kan. Evolusi spiritual itu kan awalnya pembentukan anania itu kan di alam tak tampak itu. Bukan di alam tampak. Pembentukan anania dulu dimensi ketiga kan, lalu kepemilikan dimensi keempat, lalu kepenyebaban. Ini kan di alam tak tampak, realitas formal itu, bukan di alam tampak. Kalau di alam tampak kan badannya tuh. Kalau di alam tampak kan berarti otaknya tuh. Otaknya. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi paling enggak ya bisa kita inilah. Bisa kita punya pemahaman. Jadi biar cepat 500 itu, selesaikan dulu. Alam tampak ini itu formal sekunder atau formal primer. Kalau formal primer ya wes materialisme. Nah, kenapa kok alam tak tampak disebut realitas formal sekunder? Ya biar kamu nggak ngabaikan juga alam tampak itu. Itu formal. Formal. Biar kamu nggak ngabaikan baca buku itu di alam itu realitas formal sekunder. Biar kamu beramal untuk amal kan. Tapi kalau amal nggak didasari iman kan, kalau di agama itu ya yang ini yang iman nih. Realitas formal primernya itu iman, yang ini jadi kalau di agama itu ya berarti jadi amal itu. Oke ya. Dan di sini pada akhirnya itu kan dalam proses untuk men-shifting, mentransformasi dari S kecil ke S besar. Yang pertama itu kan putuskan rantai kausalitas di alam tampak. Kausalitas di alam tampak tuh ya itu harus diputus dulu ke penyebaban. Putus dulu sini kan. Jadi metafisika materialnya itu diputus dulu. Setelah itu baru putus kepemilikan. Kepemilikan itu kan dinyatakan melalui bahasa. Nah di sini di level 2 inilah kemudian itu ya, kalau bisa itu hindari kata sifat, hindari kata kerja. Karena itu hanya memperkuat apa? Kalau ini kan pembentukan anania. Lalu yang ini kan penguatan. Nah, memperkuat penguatan anania, kata kerja, kata sifat itu. Yang ini penguncian. Jadi kalau kamu pakai kausalitas linier untuk memahami jiwamu, itu kamu mengunci ananiamu malah. Kausalitas linier itu hanya boleh dipakai untuk bikin teknologi. Hanya boleh dipakai untuk bikin teknologi. Jadi kalau bikin rak, bikin meja itu pakai kausalitas linier. Jangan, waduh aku nunggu dulu ini. Gimana ya non-liniernya? Ini berarti nggak tahu alam. Suruhnya aku nunggu non-linier. Aku nunggu wangsit dulu lah. Apa? Lama-lama jadi bocah lengko lagi. Jadi penting. Jadi realitas formal itu menjadi sekunder itu karena primernya sudah dipindahin ke alam tak tampak. Tetapi ketika mempelajari
hal-hal yang berbau material, maka realitas formal sekunder ini jadi primer. Karena itu dia mempelajari mesin, bukan mempelajari jiwa. Bikin sepatu, nunggu non-linear dulu. Ya enggak. Itu di alam sini. Bikin alat itu ya realitas formal sekundernya jadi primer. Di primer. Seperti itu. Atau tetap aja sekunder ya, tapi itu maksudnya sekunder itu kamu enggak. Karena yang dipelajari itu jiwa, maka formal tampak ini dia mesti sekunder. Kalau enggak, itu nanti evolusi spiritual itu lanjutan dari material gitu. Nanti kayak tulisannya timnya Hawking ini. Jadi gitu ya. Jadi maksudnya ini enggak usah menggunakan kata kerja, enggak usah menggunakan kata sifat, itu terkait dengan lapisan kedua tadi. Kepemilikan itu dalam bahasa itu menjadi kata sifat, menjadi kata kerja. Tapi nggak tahu teman-teman belajar bahasa nggak ini? Nah, itu kalau nggak punya nggak belajar bahasa itu alam bahasa itu ya nggak punya, nggak ngerti signifikansi itu nggak ngerti, dia nggak belajar bahasa. Itu juga repotnya tuh kita. Jadi kalau yang penguncian itu di alam metafisika kan, metafisika material. Metafisika itu disusun oleh bahasa, alam bahasa. Lalu alam spiritual gitu ya, kedalamannya itu ya. Di alam spiritual, makom. Di alam tak tampak makom itu. Di alam tak tampak. Oke. Jadi itu sebenarnya kita tidak akan terlalu muter-muter di pikiran. Ini kan bagi bangsa Barat ini kan. Barat itu kan memang mereka sudah sulit untuk menerima struktur baru. Bahwa realitas formal primer itu adalah alam tak tampak. Oh, nggak mau mereka. Kami sudah sepakat selama 500 tahun bahwa realitas formal primer itu adalah alam tampak. Maka itu Hawking itu berusaha menguliti pikiran mereka gitu. Sebenarnya nggak terlalu relevan dengan isu di bangsa kita ini. Bangsa kita ini nggak ngerti realitas formal alam tampak, tapi nggak ngerti, yang penting sekolah aja, hafal ujian, apa gitu aja dia. Kan nggak berurusan dengan pembuatan ilmu. Masalahnya orang Barat itu mereka membuat ilmu itu sadar kalau membuat ilmu. Jadi ketika itu mau diruntuhkan, apalagi yang buat bukan mereka, ntar dulu, ini kami yang buat loh. Nggak semudah itu gitu untuk meruntuhkan struktur yang mereka buat secara sadar bahwa ya realitas formal primernya itu alam tampak. Kalau kita ini kan tidak ada urusan dengan itu kan. Pokoknya insya Allah mati masuk surga gitu. Ya itu kita naif sebenarnya. Banyak kenaifan gitu ya. Naif. Belum sampai ke ke pemikiran mereka. Makanya kemudian ini yang dibicarakan Hawking ini kita nggak ngerti sebenarnya, nggak ngerti apa, karena nggak paham konteks sejarah keilmuan orang Barat bahwa mereka itu membuat ilmu itu dengan menetapkan alam tampak sebagai realitas formal yang paling primer, Itu berarti kan mereka memang antroposentris. Nah di 500 ya biar gampang itu mesti bahwa alam tak tampak itu yang kamu kenali gejalanya melalui pikiran perasaan, yaitu mesti diberi kedudukan sebagai realitas formal, kenyataan yang
Ya emang yang nyata gitu. Bukan hanya karena efek kurang tidur, lalu terganggu perasaan. Kan bisa begitu kesimpulannya. Ini kalau lagi bad mood, kenapa? Kurang tidur. Itu kan berarti perasaanmu nggak punya realitas formal. Itu hanya bayang-bayang dari kurang tidur gitu. Atau ini kenapa perasaanmu habis digebuk istri? Wah, itu berarti kamu masih perasaan dan pikiranmu itu masih belum punya realitas formal, masih efek dari dikopio istri. Seperti itu. Ujian sekolah pensilnya disubuk dulu. Ya, saya juga begitu dulu. Jadi kita ini terlalu banyak praktek. Praktek ilmu, tapi itu nggak jelas konsepnya kayak apa gitu. Akhirnya itu jadi mantra, menjadi sampah juga pada akhirnya. Karena banyak amalia yang tidak ada dasarnya gitu. Banyak amalia-amalia yang tidak berdasar. Atau dasarnya itu ada, tapi sudah tidak diketahui lagi. Dasar-dasarnya itu tidak lagi diketahui. Karena gagal di model. Gagal dibuatin model gitu. Problem kita kan itu. Di masyarakat ini kan kita nerima macam-macam ilmu, ijazah, nggak ada modelnya. Pokoknya langsung baca aja. Langsung baca, nggak ada pemodelan. Itu juga yang membuat kita nggak maju-maju gitu. Padahal kalau kita lihat cara mengajar Nabi itu mengajar kurang lebih berapa ya tekniknya? Ada 45. Cara Nabi mengajar itu salah satu melalui pemodelan. Gambar di tanah gitu-gitu itu Nabi itu melakukan pemodelan terhadap apa itu ketika mengajar gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang hilang ya. Hilang, nggak ada model. Jadi ada sunnah dalam mengajar itu yang dilupakan, yaitu pemodelan. Padahal Nabi melakukan itu. Nah ini yang repot nih ya. Jadi metode apa ya? Metode ngajar itu kita itu masih belum menerapkan seluruh yang diterapkan oleh Nabi dalam mengajar. Harus punya itu, kita ada kitabnya kalau itu. Bagaimana Nabi itu mengajar. Kalau nggak salah itu ada pengulangan, ada pemodelan gitu. Ada review gitu-gitu. Itu harus diterapin. Untuk hal-hal yang sifatnya abstrak itu perlu dimodel. Perlu dimodel. Nah, kita itu kadang-kadang itu saya akhirnya itu nemu. Kenapa orang selalu minta contoh? Karena nggak paham konteks. Dia akhirnya minta contoh. Dicontohin pun juga karena nggak paham konteks, tetap aja nggak bisa dikunyah gitu. Karena contoh itu di dalam konteks gitu. Harusnya itu minta konteksnya apa nih, bukan contohnya apa. Jadi banyak hal ya, kita itu sembarangan memperlakukan jiwa kita gitu. Jadi itu kita nggak rapi bagaimana jiwa ini gimana diperlakukan gitu. Ketika dalam proses ditumbuhkan gitu. Karena tidak dianggap sebagai realitas formal. Kalau dianggap sebagai realitas formal, mesti teliti dong. Mesti teliti. Ya kan? Mesti teliti. Nah sekarang aja itu, pengajaran jiwa itu masih ngutang-ngutik fisika kuantum. Lah ngapain sih? Ngutang-ngutik fisika kuantum. Wong jiwa itu punya realitas formal sendiri. Ngapain ngutang-ngutik fisika kuantum? Jadi seolah-olah itu akhirnya kan jadi after, ya toh. Padahal ya nggak usah takut-takut kuantum, itu jiwa itu punya realitas formal sendiri, punya hukum-hukum sendiri gitu loh. Berbeda alam gitu. Di Indonesia kan lagi gaya-gayaan tuh, semua itu kuantum. Belajar jiwa kok, pakai ilmu fisika. Itu kenapa? Nggak, ya karena nggak ngerti kalau jiwa itu adalah
realitas formal primer di alam kata empat. Ya primer, hukumnya hukum jiwa sendiri, nggak ikut-ikut hukum fisika. Kan badannya doang yang ikut hukum fisika kan, jiwanya kan nggak ikut hukum fisika. Meskipun itu ada kemiripan, tapi itu beda dimensi gitu. Dikit-dikit kuantum. Apa sih belajar ilmu jiwa pakai teori fisika itu? Nah ini mbah-mbah dulu ngajar pakai wejangan nggak boleh ditulis. Ya Allah, mbah bilang aja nggak bisa nulis. Ya kita itu terlalu banyak saya kira ini ya, kita itu nggak ngerti sunnah Nabi itu dalam mengajar, nggak ngerti. Kita itu sunnah yang itu kayaknya yang kita tidak baca. Sunnah dalam mengajar, kalau Nabi itu ngajar kayak apa sih metodenya? Ada kitabnya itu. Sini malah ada 2 bukunya tuh. Itu dulu yang perlu. Salah satu yang saya lihat itu pemodelan itu penting. Pemodelan. Karena itu visual. Nggak mungkin. Jadi fungsinya pemodelan itu adalah untuk memberi batas-batas realitas kan. Memberi batas konteks. Nggak boleh dilanggar gitu. Nggak boleh dilanggar. Seperti itu. Jadi di buku Power Force ini, di buku Dissolving Ego ini, hal yang tidak terlalu banyak kita perlukan untuk pembahasan tentang pikiran. Kalau pembahasan ego kita tahu itu. Tapi kalau pikiran itu kita itu enggak terlalu kuat. Enggak terlalu kuat karena memang kita ini dari masyarakat yang belum punya budaya literasi. Enggak punya. Baca 2 lembar ya ngantuk gitu. Ngantuk nyari kopi 5 jam. Baca 2 lembar tuh padahal. Sama ceritanya habis baca kan cerita 3 jam. Itu belum punya budaya literasi. Makanya pikirannya nggak kuat. Amalia tanpa dasar. Kreatif. Bidah sesat neraka. Ini kita ya. Saya kira juga jarang loh orang kemudian tuh menerapkan cara Nabi mengajar itu. Jarang-jarang dibahas tuh ya. Kapan-kapan lah Mas Camim bikin kelas. Apa itu? Isra Mi'raj. Nanti kita bahas cara Nabi mengajar gitu kan. Keren. Iyalah. Soalnya itu hal yang saya kira tidak dikenali ya oleh guru-guru itu. Bagaimana sih kalau Nabi itu ngajar? Kalau nggak salah 45. Itu ada kitabnya. Di hadis-hadis. Saya kira itu dulu ya. Itu dulu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sor. Terima kasih teman-teman. Nah, insya Allah kita bertemu minggu ya. Ditunggu aja informasi dan pengetahuan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman yuk. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.